skincare R12. Oh, tadinya seperti itu ya. Karena dulu apoteknya namanya R12. S itu skincare ya. Kita berdiri itu dari online. Langsung ke offline. Offline. Nah, jadi pada saat COVID kita tidak menemukan kendala karena mitra-mitra kita itu sudah biasa bekerja secara online. Jadi online dulu ya. Saya kuliah di UHAMKA dulu bahwa Alumni UHAMKA nih Pak. Iya. Itu ya tuh. Sobat-sobat yang alumni UHAMKA atau kuliah di UHAMKA, komen bangga nih ada alumninya pengusaha hebat. Lanjut Pak. Iya diketawain loh. Sekarang yang Fakta nih yang ngetawain. Iya. Patut nih wajib ketawain saya lebih sukses dengan kita anak muda ya. Bahasa anak muda ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meta. Mengutip kata. Ya, mengutip kata adalah salah satu podcast dari Lajismu Pusat yang tentunya kembali menemani sobat Lajismu yang berada di media sosial maupun di rumah ya, yang berada dimanapun. Di sini kami tentu membawakan tema-tema tertentu ya, seputar dari program, dari bagaimana mengelola zakat, infak. Nah, itu juga menjadi salah satu program kita. Nah, ini juga menjadi sarana edukasi bagi sobat Lajismu bagaimana kita mengembangkan, baik nanti ada usaha atau misalkan mengelola suatu program-program tertentu gitu ya, Mas Andri. Nah, saya Fatih Nobani Sukmana dan saya Andi Wahyudi. Nah, kami akan membimbing atau berbicara bersama narasumber kita yang tentu memang sudah melanglang buana di dunia UMKM dan sekarang udah menuju internasional gitu. Nah, ini adalah salah satu produk kecantikan ya, namanya adalah SR12 Skincare ya. Nah, ini juga menjadi salah satu produk yang booming di 2020 sampai 2022. Kalau memang teman-teman penasaran, bisa dicek di produknya, itu ada banyak di Google, luar biasa. Mari kita sambut dulu kepada owner SR12 Skincare, Pak Tony Firmansyah. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Tony, ini kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih perkembangan skincare ya. Hari ini banyak banget merek-merek skincare yang ilegal gitu. Nah, mungkin Pak Tony bisa menceritakan bagaimana sih awal SR12 ini dibangun gitu di tahun 2000. Oh iya. Jadi ya mungkin kalau bisa dilihat ya di tahun 2015 itu tahun nggak seperti sekarang ya Pak ya. Karena 2015 itu iklim dari pasarnya beda. Nah, itu di tahun 2015 saya sebagai seorang apoteker, saya seorang farmasis ya, dan ngerasa bahwa tahun 2015 itu banyak kosmetik yang beredar itu tidak ternotifikasi Badan POM, tidak memiliki izin edar. Nah, saya ngerasa bahwa saya sama istri bilang bahwa kita harus bikin kosmetik nih, kosmetik yang dimana ini aman buat jangka panjang. Nah, itulah sebenarnya lahir awalnya SR12. Jadi tahun 2015 itu kita memulai bisnis dari salah satu latar belakang kita memulai bisnis kita ini. Kita melihat bahwa di pasar itu banyak kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar. Nah, akhirnya lahirlah SR12 ini untuk kita persembahkan untuk Indonesia. Nah, di awal dibentukan ya, kita cari informasi bahwa itu rumahan Pak. Nah, itu bagaimana prosesnya Pak? Nah, ini kan karena saya seorang apoteker dan saya memiliki apotek. Di apotek itu mungkin seorang apoteker mungkin udah biasa ya, kita tuh ngeracik di belakang, ada namanya kalau di apotek itu ada lumpang alu tuh kan, buat obat. Nah, di situ sih mulainya ya saya bikin salep gatal dulu ya, salep gatal, dan itu salep jerawat saya juga bikin, dan kemudian sandok saya juga bikin di situ juga. Nah, kemudian dari situ mulainya, dari sebuah apotek, kemudian di rumah itu kita juga bikin formula-formula lah, pasal basicnya farmasis dan suka ngaduk-ngaduk kan, ngeracik dan bikin, dan akhirnya ya kita memulai itu dari rumah itu kita notifikasi, kita maklon namanya ke industri, ya dari situ kita memulai SR12 untuk diedarkan. Nah, ini unik nih.
Ya. nama SR12. Iya. Itu Ya. maknanya apa tuh, Pak? Nah, jadi ya, nah ini balik lagi ke apotik tadi. Iya. Apotik itu namanya R12. Oh. Jadi kita mau bikin skincare dan saya bilang juga sama istri saya ya, sebenarnya sih kata orang dulu ya, apa sih arti sebuah nama gitu kan. Betul. Yalah kita bikin aja SR12, skincare R12. Oh, tadinya seperti itu ya. Karena dulu aku bikin namanya R12. S itu skincare ya. Oh, alah. Dan R12 ini ya itu nama keluarga kita ya, karena nama nenek saya itu namanya Rabaida, punya 12 anak. Oh. Iya. Itu sebenarnya perjalanan Namanya seperti itu ya, unik ya. Sedikit kalau bahasa Nusantara plot twist, Pak. Ternyata sangat mudah banget Kisahnya seperti itu. Gitu. Oke, karena brand yang di luar tuh terkenalnya adalah SR12 Skincare. Nah, sebenarnya SR12 itu S Skincare R12. Gitu. Nah, gitu sobat Lajiswo, itu adalah salah satu sejarah tentang bagaimana nama SR12. Ternyata kita juga baru tahu SR12 Skincare itu S-nya itu skincare. Sebenarnya. Sebenarnya ya, baru R12 yang mereknya itu R12. Baik. Baik, kan kita dari tadi bakal membangun, meracik segalanya sampai masuk ke dunia industri. Itu kalau dunia industri dimulainya di tahun berapa, Pak? Nah, jadi sebenarnya ini bukan dari dunia industri dulu ya. Oh ya. Karena kita tentu memulai bisnis itu dimulai dari kita punya pasar apa enggak. Oh ya. Nah, ini kan. Jadi tugasnya yang pertama adalah setelah membuat sebuah produk, siapa yang akan membeli ini produk? Betul. Nah, jadi kita harus fokus untuk bagaimana marketing dan salesnya. Nah, sementara itu saya belum masuk nih ke ranahnya industri, karena pada saat itu saya kan maklon. Oh ya. Saya maklon ke pabrik kosmetik dan saya memperluas lah yang namanya pemasaran kita. Nah, itu tahun 2016 kita mulai membuka kemitraan kita di berbagai wilayah, sehingga pada saat itu mulai tuh berjalan yang namanya marketing dan salesnya. Nah, setelah berjalan ternyata ini permintaannya tinggi sekali kan, permintaannya tinggi dan itu alhamdulillah diminati sama masyarakat. Mulai saya membeli sebuah pabrik. Nah, pabrik itu bukan membeli ya, saya mendirikan sebuah pabrik dulu. Itu di tahun 2017. Kalau nggak salah ya. Kita bikin sebuah pabrik 2017, ya itu nggak pabrik besar lah, nggak kayak sekarang kita lihat pabrik SR12 ya, itu pabrik kecil, cuman paling luasnya nggak nyampe 1000 meter dan itu cukuplah untuk kita bisa ini ya, karena tujuan kita membuat sebuah pabrik itu untuk mengcover demand kita ya, permintaan yang terlalu tinggi ya kan, industri harus didirikan. Betul. Disitulah jadi nggak langsung industri, kita memperbaiki marketingnya ya, karena produk sudah, yang marketing harus dijalankan seperti itu. Oke. Berarti kan sekarang 3 pabrik ya, Pak? Apa sudah nambah ya? Sudah 5. Udah 5 ya? Sudah 5. 2022 tuh 3. Sekarang 5 gitu ya. 5 ya. Udah dari berapa ratusan bahkan ribuan mitra ya sekarang ya? Puluhan ribu. Udah puluhan ribu mitra ya. Nah, ini luar biasa nih loncatan demi loncatan yang dilakukan SR12. Nah, kan tadi mulai di masuk pabrik itu 2017 ya, Pak. Kalau misalkan kan 2018, nah 2019 dan 2020 kan COVID. Nah tuh, Pak, COVID. Nah, itu gimana, Pak? Tantangan COVID itu kan nggak hanya masa kesehatan, Pak, masa ekonomi kan berdampak tuh. Nah tuh gimana, Pak? COVID bukannya 2020 ya? Iya, dari 2020. Nah, ini sebenarnya COVID itu kalau di bisnis kita ya, kita kan bisnisnya farmasi ya. Ya sebenarnya keberkahan buat kita. Oh gitu, jadi naik ya? Iya. Karena kan SR12 itu bukan hanya kosmetik, kita ada 150 item produk dan itu herbal dan kosmetik. Nah, di saat COVID ini, wah itu penjualan tinggi sekali itu penjualan, dan saya rasa bahwa COVID itu kan orang butuh ini ya, mungkin kayak lemon, mungkin vitamin C ya kan, butuh lemon. Terus butuh vitamin-vitamin lah untuk kekebalan tubuh mereka, dan pada saat COVID, dan butuh hand sanitizer juga. Nah, di saat COVID malah kita sebenarnya bukan tantangan buat kita ya, bahwa itu
Gimana tuh bahasanya tuh? Kurang lah mungkin ya bahasanya. Dan kita ya intinya kita masih bisa Grow up ya. grow up seperti itu. Jadi ada strateginya juga. Dan kan COVID ya mungkin marketingnya agak melempem ya, agak pasti kan biasanya saya yakin sebelum COVID itu SR12 dengan mitranya tuh berjejaring secara offline dengan mitra seperti itu kan dengan distributor. Nah saat COVID itu bagaimana membranding media sosial? Nah itu. Ya karena gini loh, karena ini menarik nih ya, karena yang kita lihat sekarang bisnis-bisnis yang lain ya, mereka sudah dari offline menjadi online. Online ya kan. Nah kita beda, kita berdiri itu dari online. Langsung offline. Nah, jadi pada saat COVID kita tidak menemukan kendala karena mitra-mitra kita itu sudah biasa bekerja secara online. Jadi kita, online dulu ya? Ya online ya kan. Di saat COVID mereka nggak bisa keluar, tapi kan mereka karena sudah aktif, mereka kan sudah di training, dia punya daily activity, sehari mau ngapain sampai 1 minggu mau ngapain itu sudah secara online dan saya rasa di COVID itu tidak menjadi masalah. Mungkin ada masalah mungkin yang tadinya yang bergerak di bidang offline karena mitra kita kan dia harus menguasai marketing online sama offline kan. Nah di saat inilah mungkin dan itu tidak terlalu berpengaruh ya karena mereka emang basicnya kebanyakan online. Biasa online mas. Biasa online. Udah nggak ketakutan, kaget lah gitu ya. Karena banyak juga Mas Andri. Jadi bisnis walaupun kesehatan, kaget mereka dengan ini ya agak sempat turun, tapi 4 bulan 5 bulan baru bisa grow up. Tapi ternyata SR12 dari online offline ke online lagi. Iya, udah terbiasa lah gitu. Ya, oke. Baik Pak. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah berbicara tentang kosmetik, kan di SR12 juga brand kosmetiknya yang terkenal adalah untuk muslimah. Nah, itu saya juga agak penasaran Pak. Gimana ya membentuk untuk brand kosmetik muslimah ini bahwa dipercaya ini cocok buat muslimah gitu. Itu bagaimana? Sebenarnya sih ini ya mesti saya jelaskan lagi bahwa SR12 itu berdiri bukan kita membangun sebuah bisnis, bukannya. Kita bukan mencari uang. Nah ini awalnya ya, karena saya bilang sama Bu Asri bahwa bagaimana kita bisa memberdayakan emak-emak untuk supaya bisa jualan. Nah SR12. Kemudian kita punya visi yang dimana visi kita itu untuk menebar manfaat, untuk kebermanfaatan banyak orang. Nah ini kan beda nih. Kebermanfaatan itu mungkin bukan dari segi financial saja. Ya tentu di situ kita juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang tadinya mungkin di mereka jualan tapi mereka mungkin lupa yang namanya zakat atau lupa yang namanya mereka harus berbagi sama orang. Nah makanya di SR12 itu ada pilar-pilarnya, financial, kemudian kita punya pilar spiritual, ya kan? Kita punya pilar ya ada education kan. Nah jadi bagaimana pilar-pilar ini ya bisa nanti membentuk seorang pengusaha, pengusaha yang punya banyak uang, ya pengusaha banyak uang, tapi dia mempunyai spiritual yang kuat. Nah, dia bisa nanti mereka sudah kaya bisa berbagi. Kalau Muslim tentu mereka harus zakat, ya kan, harus sedekah, ya kan. Ya tentu kalau yang seandainya yang non Muslim tentu dia harus juga berbagi sama orang lain. Nah itulah SR12 itu berdiri bagaimana bisa membentuk seorang pengusaha, memberdayakan orang menjadi pengusaha-pengusaha yang baik yang menanamkan nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti mereka kaya tapi mereka pelit sama tetangganya. Nah di SR12 kita membentuk orang sih. Jadi bisnis pemberdayaan sebenarnya. Luar biasa ya Mas Andri. Ini satu visi dengan Lajismu juga nih, karena ada program pemberdayaan UMKM juga nih Pak. Ada satu visi ini juga menjadi ruh yang sama gitu. Iya, karena di Lajismu ini, Sobat Lajismu kita punya pilar ekonomi juga Pak. Pilar ekonomi salah satunya pemberdayaan UMKM. Makanya kita ingin belajar bagaimana nanti teman-teman UMKM juga bisa seperti SR12 punya grow up yang luar biasa dalam waktu kurang dari 10 tahun. Itu udah luar biasa. Nah tadi saya juga menarik nih Pak,
dari tentang pemberdayaan emak-emak itu. Iya. Awalnya emak-emak itu biasanya kalau diajak itu kan ada yang semangat di awal, atau karena ikut teman-teman gitu kan. Itu memanagenya seperti apa, Pak? Nah, ini tadi karena segini ya. Ini untuk bisnis pemberdayaannya ya. Karena setiap orang itu punya yang namanya hot button. Hot button itu keinginannya kuat, ya kan? Dalam dirinya. Ini kan harus ada landasan dasarnya apa? Ya, biasanya ya orang-orang yang hebat di SR12 itu adalah orang-orang yang sudah punya tujuan yang jauh ke depan dan untuk apa dia berbuat untuk melakukan itu. Ya kan, ini manusia kalau merubah kebiasaan itu tentu ada alasan kuat nih. Ya, betul. Apakah alasannya untuk ibunya, ya kan, atau anaknya, atau nanti mereka ini bisnis mesti diwariskan. Dan kita, dan insya Allah ya di SR12 itu memang kita ini ya mengazamkan diri kita bahwa kita bermimpi untuk orang lain. Ya, meskipun kita bekerja keras nih, kita jualan ataupun kita offline, kita online, ya kita capean lah seharian. Tapi kita bahagia dengan hasil kita itu kita bisa berikan kepada orang lain. Orang lain itu bisa mungkin anak kita, atau tetangga kita, atau keluarga-keluarga kita. Itulah yang menjadi, yang melandasi dasar pemikiran kita untuk berbisnis. Ya bukan money oriented ya, tapi bagaimana ya kita dapat uang, tapi uang ini kita bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan, dan tentu kita cukupkan ini kita. Dan minimal saya bilang bahwa mitra-mitra SR12 itu bisa menjadi pelita di keluarganya dulu, di keluarga kecilnya dulu, kecil ya. Kan? Kemudian kalau dia sudah sudah mulai uangnya mulai banyak ya kemudian di keluarga besar. Kalau setelah keluarga besar sudah mulai ini dan lebih bagus lagi ya ekonominya, dan itu beli ke masyarakat, dan sampai seperti itu mulus-mulus seperti itu, dan mereka harus menjadi pelita untuk orang lain seperti itu. Nah, tadi Pak Tony kan mengawali bisnisnya dari online, padahal itu di tahun-tahun awal Pak Tony merintis usaha ini kan belum booming online di Indonesia. Itu cara belajarnya atau ngajarin ke mak-mak kan, mama kadang-kadang kan ya agak gaptek, jadi aku maksudnya mas ya tuh skemanya gimana tuh ngajarin dunia digital dan nah ya ini saya ini menarik nih ya, karena dulu emang orang tidak terlalu tertuju banget sama online dulu. Online ya saya ingat dulu banget ya, saya kuliah di UHAMKA dulu bahwa alumni UHAMKA nih Pak. Iya. Itu ya tuh. Sobat-sobat yang alumni UHAMKA atau kuliah di UHAMKA, komen bangga nih ada alumninya pengusaha hebat. Lanjut Pak. Jadi kuliah di UHAMKA namanya apoteker kan ya. Jadi kan orang mikirinnya kalau ya udahlah gitu kan, ya ada kuliah yang pengen menjadi mungkin di rumah sakit, ada yang pengen di industri, ada yang ke inilah. Dan ya mungkin saya sendiri yang tujuannya mungkin ya bahwa saya untuk jadi pebisnis online. Dan itu sebenarnya diketawain sama teman saya. Awalnya ya? Iya, ngapain sih sekolah farmasi mahal-mahal gitu kan. Ujung-ujungnya jualan online. Nah ini konotasi online tahun 2015 itu nggak seperti sekarang. Orang lihat online itu apa sih, bisnis iseng-iseng gini-gini kan. Dan saya ngelihat bahwa di situ saya yakin bahwa internetnya akan dipercepat. Setelah internet dipercepat, saya yakin bahwa nanti akan ada media bisa lahir. Karena kan kalau kecepatan ini makin kuat, tentu lahirlah media-media ini. Dan saya yakin sekali nanti konsumsi internet nanti di masa depan akan semakin kuat, dan online ini akan menjadi pionir dalam menjajakan sebuah produk. Dan saya yakin pada saat itu. Nah di saat itulah saya memulai, mungkin seperti sekarang online ya. Kalau online seperti sekarang kita bisa beli data lah, kita mau iklan kita beli data ini, dan terus kita bayar mungkin sama yang punya platform kan, ya kita bisa minta traffic lah, ya kan. Tapi dulu enggak, kita menciptakan traffic. Contohnya dulu ya kita mungkin kalau ingat dulu BlackBerry nah dulu kita ini broadcast sama orang ini kita kontak orang, kita ambilin, kita kenalan sama dia gitu, atau kita masuk ke grup baju kan, dia mau beli baju ya kenalan sama orang-orang ini kan, ya bagaimana meningkatkan traffic itu dulu. Nah itulah yang kita ajarin dulu sama emak-emak bahwa ya untuk closingnya supaya tinggi dibutuhkan traffic. Nah, traffic juga harus tinggi. Betul. Karena hubungan rumus seperti itu. Semakin tinggi traffic, semakin tinggi closing. Nah, jadi tentu di sini saya bilang traffic nih yang paling penting. Traffic kita ngajarin traffic tentu bagaimana kita bisa
kenalan ya, semakin banyak silaturahim semakin tinggi rezeki dong. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Nah, mama menyadari itu karena mereka sebenarnya di SR12 itu tidak butuh modal untuk memulai usaha. Jadi kan kayak tadi kita balik ke bisnis pemberdayaan kan, itu tidak butuh modal. Yang tadinya nungguin mungkin suaminya yang pulang kerja gimana ini kan, dia ini dong kalau udah cuci pakaian, kalau habis masak kan anaknya sudah tidur, mereka punya waktu luang. Punya waktu luang itulah yang digunakan untuk belajar. Nah setelah belajar ya mereka bisa menghasilkan cuan dari situ. Buat mereka sih itu happy banget. Nah itulah awalnya emak-emak ini mulai menjalankan bisnis dari rumah. Ya kan, dulu kita terkenal nama emak-emak berdaster gitu kan. Betul. Nah, kemudian emak-emak inilah yang nanti akan ini seperti itu. Oke. Jadi memang pemberdayaan dari awalnya online tuh diketawain. Iya, diketawain loh. Sekarang yang Pak yang ngetawain. Iya. Pak Tuti wajib ngetawain. Saya lebih sukses dengan kata kita anak muda ya. Bahasa anak muda gitu. Kalau kita anak muda gitu ya. Iya. Dulu ketawain, sekarang ketawain. Balik gitu. Nah tuh Pak Tony, kenapa sih sasaran usahanya ke pemberdayaan itu ke emak-emak gitu? Alasannya kenapa tuh? Karena ke mahasiswa gitu. Iya, mahasiswa atau umum aja gitu. Kenapa langsung to the point ke emak-emak gitu? Ya, kayak gini ya. Kalau saya ngeliat bahwa ini dulu karena peluang kali ya. Orang yang kebanyakan di rumah itu punya peluang untuk belajar lebih intens. Ini kan kita bisa bisnis online dong. Betul. Ya tentu di sini ya emak-emak yang punya peluang. Yang tadi habis nyuci, ini yang ngapain kan? Ini wah udah ini kan chat orang kan ini jualan ini kan itulah. Ya ini kalau kita balikin lagi kalau bapak-bapak gimana? Ya bapak-bapak kan sering ngafe, ini duduk ini kerja gitu kan, nah sehingga dan mama itu mungkin lebih ini ya, kita lebih gampang ngajarinnya lah. Betul. Jadi seperti itu. Terus tadi kita ambil hal ini terkait isu pemberdayaan gitu ya. Nah itu kenapa sih ada konsep bahwa usaha S2 itu harus ada unsur pemberdayaannya gitu Pak? Ya saya gini ya, mungkin ya saya nggak tahu ini apakah sebuah orang menganggapnya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman inilah yang ada dalam pikiran saya bahwa saya nggak pengen kaya dari dulu, saya nggak pengen kaya dan saya ngerasa sudah cukup, dan saya rasa saya punya kemampuan, saya yakin saya punya kemampuan, dan kalau saya bisnis dan saya yakin saya kaya nih gitu kan. Karena saya punya, nggak tahu lah, saya punya hitungannya ini seperti ini, dan kenapa harus pemberdayaan, dan saya ngerasa bahwa seandainya kita mau berbisnis dan saya pengen orang lain juga harus kaya dengan bisnis kita. Ini SR12 ya, jadi saya pengen bagaimana di SR12 itu lahir orang kaya banyak dari S12. Itulah S12. Ini beda dengan cerita bisnis yang lain ya. Bisnis yang lain saya rasa mungkin kita berbicara tentang return kan, return of investment kita, ROI kita berapa, break-even point. Tapi S12 ini saya rasa adalah bisnis bagaimana memberdayakan orang-orang yang pengusaha muslim yang nantinya akan bisa berbicara di kancah nasional nanti. Dan ini nanti lagi puzzle lagi kita susun ya, supaya mereka nanti punya income yang besar ya. Dan kalau kita lihat di sekarang ya mungkin ya income 100 juta per bulan itu saya rasa sudah banyak ya. Secara memang sudah besar gitu ya. Yang niatnya awalnya untuk sosial betul-betul bagaimana awalnya dari ibu-ibu, dari mama gitu ya, terus berpindah untuk menjadi switch ke pengusaha gitu. Nah, kalau tadi bicara tentang bagaimana memulainya, dan saat ini kan SR lulus ya, konsepnya udah tinggi banget lah ya, udah naik. Nah, kira-kira menurut Bapak, kalau sekarang nih kita kan di Lajismu, di lembaga zakat punya program UMKM. Nah, menurut Bapak gimana untuk kita bisa memiliki misi atau visi yang sama nih, karena visi misinya Pak Tony sangat luar biasa. Luar biasa gitu. Nah, bagaimana kita menanamkan itu ke teman-teman UMKM? Iya. Itu gini ya. Kalau orang mau memulai bisnis, dia harus punya tujuan yang jelas, ya. Dan dia harus mempunyai tujuan yang besar. Ya.
kemudian dia harus punya alasan yang kuat untuk bergerak. Nah ini dulu nih, ini pondasi dari seorang pebisnis ya. Ya kalau kita pengen uang 5 juta ya saya rasa cukup mungkin ya, cukup ini kita jualan semangka ya gitu kan, kita ini dari situ 5 juta dapat. Nah ini teman-teman UMKM kalau mau besar, tanamkan dulu dalam hatinya bahwa kita itu pengen nanti meningkat penjualan kita, dan endingnya di sini nih, target kita di sini. Contoh mungkin UMKM mungkin ya, contoh UMKM itu mungkin jual buah-buahan mungkin ya, dia jual buah-buahan di ini. Dan dia harus menanamkan konsep bagaimana saya menjadi nanti punya tujuan nanti 5 tahun roadmap saya di sini. Nah, untuk itu kita harus memenuhi dong. Betul. Nah, memenuhi kriteria apa sih supaya sampai di sini. Ya. Nah, itulah namanya perjalanan proses, itulah yang harus kita lakukan. Tentu untuk melaksanakan proses itu dibutuhkan dibutuhkan alasan yang kuat. Ya. Karena itu akan merubah kebiasaan. Kebiasaan ini akan berubah kalau kita punya yang namanya bahan bakar yang kuat nih di sini. Ya. Yang tadinya mungkin kalau kita kerja untuk UMKM kita mungkin 2-3 jam sehari. Kalau kita punya tujuan yang jelas dan besar impian kita harus banyak dong. 4 jam, 5 jam kita harus evaluasi, kita harus inovasi terus-terusan sampai ini semua berubah di perusahaan kita seperti itu. Oke, jadi memang teman-teman dari awal dari niatnya dulu, dari goalsnya. Iya. Terus diturunkan. Mungkin kalau ingat ya, kalau Facebook, sekarang Facebook bisa menginteraksikan, mengkoneksikan dunia. Ya. Awalnya pendirinya berkata bahwa ini akan menghubungkan setiap orang dalam satu platform. Pada saat itu di kuliah dia ngomong, ya kan? Di dunia, ya kan? Ya. Sehingga apa? Dia punya pemikiran, dia punya impian seperti itu. Dan dia merealisasikan pelan-pelan hari demi hari demi hari, sampai sekarang kebanyakan orang yang Facebook. Seperti itu kira-kira. Dan mungkin kalau kita bermimpi bagaimana nanti pasar kita dikenal sama Indonesia, ya itulah yang kita dapatkan. Makanya itu bisa dibilang bahwa ya apa yang kita impikan itu sebenarnya itulah yang membuka jalan kita untuk menuju ke arah situ. Tapi kalau kita tidak bisa memimpikan tujuan kita yang jelas, ya itu untuk jalan ke situ kita akan bingung mau jalan yang mana, kiri kanan. Pintunya saja tidak terbuka, bagaimana dia bisa melewati jalur itu. Oke. Dari ketujuannya. Dari ketujuannya jelas. Jadi memang kalau teman-teman khususnya mungkin anak-anak muda ya, dari teman-teman sobat Lajismu itu dari yang ingin mencoba memulai bisnis UMKM itu harus tahu goalsnya di mana, terus harus punya effort lebih gitu dari diturunkan, misalkan tahun 1 harus dapat apa gitu kan, harus goalsnya seperti apa, dan tentunya adalah niatnya untuk bermanfaatan dulu teman-teman, jangan langsung ke diri sendiri gitu ya. Kalau untuk bermanfaatan biasanya cepat memang. Iya, ada jalannya, gitu, karena kita membantu banyak orang. Baik, selanjutnya gini Pak, kan kita udah dari tadi konsep awalnya adalah sebuah pemberdayaan. Nah, kira-kira kalau misalkan SF12 nih, kan udah mau go internasional. Mimpi ke depan Pak Tony sebagai owner SF12 tuh kemana Pak? Iya. Apalagi ini udah mungkin ada di beberapa negara. Iya. Ya sebenarnya kan ini sebenarnya yang tadi ya bahwa sebenarnya SR12 ini ya sebenarnya sebuah gerakan Mas. Iya. Kita tuh punya namanya GP12 ya, Gerakan Pengusaha SR12. Dan itu sebenarnya bukan hanya kosmetik saja ya, dan bukan hanya herbal saja, dan itu banyak bisnis lain yang mereka nanti akan itu. Intinya apa? Siapa yang membentuk pengusaha-pengusaha ini akan besar ya. Di kemudian hari yang saling berinteraksi dan saling bersimbiosis mutualisme lah. Nah, kedepannya seperti apa? Ya, apakah akan masuk ke internasional ya? Ya saya rasa baik, karena itu memungkinkan sekali ya, karena baru semalam saya ketemu sama perwakilan dari Bahrain juga yang bagaimana bisa nggak Pak Tony diundang ke Bahrain kan, di Royal langsung kan, untuk ini, dan kita akan memasukkan produk kita, dan saya rasa ya itu memungkinkan sekali, tapi tentu ada beberapa prioritas pekerjaan yang harus kita lakukan ya, untuk sampai ke situ, dan saya rasa manajemen harus ada prioritas yang mesti didahulukan seperti itu. Nah, mungkin sebentar lagi kalau misalkan
kita nih anak-anak muda gitu, misalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman teman-teman dari misalkan emak-emak yang lain atau emak-emak yang baru lah nih. Kalau misalkan mau gabung ke SK 12 itu gimana? Di SK 12 sekarang kita mungkin ya kita punya punya Instagram ya. Instagram nanti dia bisa klik di situ, nanti dia bisa milih mana dia punya. Itu langsung terhubung sama distributor SK 12. Dan saya sadar atau nanti dia bisa googling ya mitra dia di mana wilayah, dan itu biasanya ada titik-titik mitra kita bisa lewat situ. Dan SK 12 sebenarnya perusahaan tidak langsung jualan ya, distributor ya, tapi masih seperti itu. Oke, baik teman-teman, itulah kalau misalkan teman-teman mau daftar ya silahkan di googling, kunjungi Instagramnya. SL 12, nggak ada SL yang lain Pak ya? Nggak ada. SL berapa gitu ya? Harus SL 12 ya. Nggak ganti nama, ganti angka Pak? SL berapa gitu? Jangan segan-segan, udah ada martabak. Iya benar. Nah baik teman-teman sobat Lajismu, tentunya jangan lupa juga nanti ya menunaikan zakat, infak, dan sedekah di Lajismu. Teman-teman juga bisa mengunjungi, kalau misalnya mau tahu pilar-pilar Lajismu apa aja, silahkan kunjungi website lajismu.org dan juga Instagramnya. Kita juga punya pemberdayaan ekonomi, silahkan teman-teman bisa lihat dan juga bisa mengeklik link di bio ya, agar teman-teman bisa menunaikannya di sana. Nah Pak Tony, berikutnya pendapat Pak Tony tentang Lajismu tuh ya saya rasa Lajismu buat kita sih bagus banget lah ya, maksudnya ya gimana ini kan kita dengan adanya Lajismu, pemberdayaan ini kan lahir dari Lajismu juga ya. Dan saya juga UMKM juga kemarin kan ada juga kan kita kemarin di DKI Jakarta kalau nggak salah betul. Dimana yang bakso ya kan? Nah saya juga ikut mempromosikan itu bakso pada saat kita rakernas. Dan intinya saya rasa bahwa Lajismu adalah tentu mungkin visinya sama untuk kebermanfaatan untuk orang banyak, dan saya rasa ini sebuah wadah yang luar biasa. Dan saya juga melihat di sini anak-anak mudanya luar biasa sekali ya, cahaya-cahaya keimanan. Insyaallah. Dan mudah-mudahan ya ini diberkahi sama Allah, dan mudah-mudahan semakin besar, semakin banyak orang terbantu dengan Lajismu, dan semakin banyak juga orang nanti menerima manfaat dari Lajismu. Seperti itu mungkin ya. Oke. Mungkin nanti Pak, misalkan kalau misalkan dari hasil ini kan banyak nih penontonnya. Kira-kira menurut Pak Tony, teman-teman harus seperti apa sih dalam menjalankan kehidupan gitu, terus kesan Bapak selama ini buat sobat Meta, semuanya lah gitu yang ada di YouTube. Saya gini ya, mungkin yang orang lihat bahwa ini ya kan ada statement kemarin, lu kaya, lu punya kuasa. Oh iya, lu punya dia punya kuasa lu. Ada lagi lanjutannya, lu kaya, lu bahagia. Nah sebenarnya ini bukan sebuah hal yang pasti seperti itu ya. Nah jadi kalau kita seandainya pun diberikan kekayaan sama Allah, itu tidak menjamin kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan. Dan maka dari itu nanti buat sahabat-sahabat UMKM juga ya. Nah atau teman-teman di sini yang nanti akan sukses dan insya Allah diberikan rezeki yang lebih sama Allah, jangan lupa berbagi. Hati kita itu akan terasa kosong. Ya meskipun nggak ada utang, saya nggak ada utang. Uang saya banyak, perusahaan saya 10. Ya saya masih muda gitu kan. Tapi selama kalau kita tidak berbagi, kita merasa akan yang namanya sempit ya. Maksudnya meskipun kita sholat, tapi kalau kita tidak berbagi ini kan banyak macam ya. Apakah berbagi ilmu, ataupun berbagi senyuman, atau berbagi uang, atau membantu orang. Hati kita itu akan sempit. Ini uang, ini rezeki yang dikasih sama Allah. Rezeki itu bukan semuanya untuk kita gitu. Ini harus kolom kebahagiaannya itu harus dibuka dengan rezeki. Ya ini bukan untuk buat muslim saja.
Ya ini kalau kita lihat mungkin orang-orang kaya di luar sana mereka punya foundation karena untuk apa? Untuk menyiram yang namanya hatinya itu supaya itu menjadi lembab, jangan menjadi kering. Nah intinya apa? Kalau bapak ibu di sini nanti seandainya Allah memberikan rezeki lebih, jangan lupakan untuk berbagi untuk orang lain. Ya, baik itu tentu dari lingkungan kita sendiri dulu ya, lingkungan terdekat kita, kemudian ini dan lingkungan yang lebih luas lagi. Intinya apa di sini? Ya, seandainya nanti kita sukses nanti, jangan lupakan zakat, ya kan? Jangan lupakan sedekah, ya kan? Ya, tentu jangan lupakan orang-orang yang membutuhkan. Ya, termasuk orang yang ngutang, itu juga tanggung jawab kita. Kita hutangin mereka. Ya, meskipun itu 7 kali dia ngutang setiap bulan. Utang ini belum bayar, utang lagi. Nggak apa-apa, kasih aja. Ini rezeki semua titipan dari Allah. Dan kita bisa memberikan ke orang-orang lain yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya Allah itu ridho sama kekayaan kita gitu loh. Ini daripada nanti dihitung kan di ini kita pusing kan. Hitung-hitung zakat, ternyata zakatnya nggak sesuai di hari penghakiman. Nah, dengan sedekah itulah insya Allah itu bisa. Di zakat, infak di mana? Di semua aja. Baik, mungkin itu saja Pak. Kita diskusi kali ini sangat seru ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mengecek produk apa aja sih tadi kalau penasaran ya di Instagramnya SR12. Bahkan kalau di Google diklik aja SR12 itu banyak banget teman-teman. Iya, semuanya ada baik di platform-platform e-commerce maupun di medsos itu udah luar biasa. Nah, baik teman-teman semua, kalau memang misalkan masih penasaran, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman semua yang masih penasaran dengan SR12 atau Lajismu, silahkan dikunjungi media sosialnya dan juga setelah itu tunaikan zakat infaknya. Nah, baik teman-teman, jangan lupa like, share, and komen di bawah. Dan juga kalau misalkan mau ada sesuatu yang dibahas juga silahkan di komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe baik di Lajismu ataupun SR12. Terima kasih untuk Pak Tony atas waktunya. Kita juga terima kasih banyak dari sudah datang, sudah memberikan ilmu dan edukasi bagi sobat Meta dan sobat Lajismu. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.